Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan disapa kembali dengan firman Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang iman, bagaimana kita hidup oleh iman dan kita memenangkan segala pengalaman kita, kehidupan kita melalui iman yang kita punya. Sehingga dalam kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Karena itu untuk merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satukan hati kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini Tuhan, kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga di dalam pemberitaan ini kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh terus di dalam Tuhan. Iman kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini terambil dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Siapakah orang benar itu? Kita, orang yang percaya kepada Yesus. Ya, kita orang yang percaya kepada Yesus adalah orang benar. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus itu dibenarkan oleh Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang secara status adalah orang benar. Namun seharusnya di dalam kehidupan kita, status sebagai orang benar itu benar-benar terrealisasi ketika kita hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang itu, orang yang memiliki status hidup sebagai orang benar, status sebagai orang benar, dan hidup juga sebagai orang benar. Sebagai orang benar kita hidup oleh iman. Pertama-tama kita perlu untuk menyadari bahwa iman itu adalah anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Itu pemberian Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita. Itu yang harus kita sadari yang pertama. Nah, karena itu iman yang Tuhan kasih jangan dibiarkan begitu saja. Iman itu harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Nah, bagaimana cara iman kita bertumbuh? Salah satu cara bagaimana iman kita bertumbuh adalah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya ketika kita datang ke gereja, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita memiliki persekutuan intim dengan Tuhan secara pribadi. Baik melalui membaca firman Tuhan, juga melalui doa kita dalam kehidupan kita setiap hari, dan setiap hari. Itu adalah kehidupan yang akan membawa iman kita kepada pertumbuhan. Tetapi bukan hanya itu. Pertumbuhan iman bukan hanya ketika saya membaca merenungkan firman Tuhan, tetapi realita kehidupan yang saya jalani itu akan memberikan dampak pada pertumbuhan iman saya. Dan karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pertumbuhan iman itu bukan ketika kita dari tidak dewasa di dalam iman menjadi seorang hamba Tuhan atau menjadi seorang majelis. Tidak. Kita semua apapun status kita terus mengalami pertumbuhan iman sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Itulah pertumbuhan iman. Sehingga pertumbuhan iman itu bukan hanya melalui ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, tetapi berbagai peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup kita itu akan memberikan efek pertumbuhan iman. Di dalam tantangan kehidupan yang kita lalui, di dalam sukacita kita, duka cita kita, di dalam perjuangan kita, dalam menjalani kehidupan kita, di sana Tuhan pakai menjadi alat untuk memberikan iman kita bertumbuh. Sehingga segala aspek kehidupan yang kita lalui, yang kita hadapi di depan mata kita, yang sedang kita jalani saat ini, itu semua akan memberikan efek pertumbuhan iman di dalam diri kita. Karena itu jangan pernah anggap remeh segala sesuatu yang terjadi, tetapi kita jalani kehidupan kita dengan terus mengandalkan Tuhan, sehingga kita mampu untuk bisa melihat bahwa segala peristiwa yang kita alami adalah anugerah Tuhan untuk membuat iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Selain iman kita yang akan terus bertumbuh, iman itu akan memberikan efek kepada cara pandang kita sebagai orang percaya. Kita membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita berdoa dan kita menjalani kehidupan kita dengan baik. Kita akan melalui suka dan duka kehidupan ini akan mengubah cara berpikir kita tentang Tuhan.
kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan kita pun akan semakin menyukai dan mencintai segala yang terjadi dalam hidup kita. Makanya ada lagu kan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Jadi apapun yang telah terjadi dalam hidup kita itu adalah cara Tuhan untuk memberikan cara pandang yang baru dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sehingga perubahan yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma, berubah oleh perbaruan budimu, itu membawa kepada suatu cara pandang yang benar tentang Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan sukai, kita sukai, dan apa yang Tuhan tidak sukai, kita pun tidak menyukai. Ini adalah cara Tuhan menguduskan cara berpikir kita, menguduskan pola pikir kita, sehingga kita memiliki cara pandang yang baru. Iman bukan hanya sekedar terus bertumbuh atau mengubah cara pandang kita, tetapi iman juga itu akan menghasilkan perbuatan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan dikatakan sebagai orang beriman ketika saya menunjukkan iman saya dengan perbuatan saya. Ketika perbuatan saya jahat, maka orang akan menyimpulkan bahwa saya bukanlah orang yang beriman. Hanya boleh dikatakan status boleh dia Kristen, tetapi kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang beriman. Sehingga iman bukan sekedar saya percaya sama Yesus, tetapi iman akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi iman itu yang namanya iman bertumbuh, yang namanya cara pandang berpikir itu berubah, akan menghasilkan juga perbuatan-perbuatan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain itu, iman juga akan menguatkan kita menghadapi setiap tantangan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, setiap orang, setiap kita pasti mengalami yang namanya tantangan hidup. Siapapun kita, statusnya kita apapun, pasti kita mengalami tantangan hidup. Tetapi kalau kita tidak memiliki iman, kita akan kalah di dalam segala tantangan. Tetapi jika kita memiliki iman, kita akan menghadapi tantangan itu. Kita akan dikuatkan dengan iman kita yang Tuhan berikan itu, yang sedang mengalami pertumbuhan, sehingga kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tantangan-tantangan yang kita hadapi itu berat. Terkadang manusia bisa tidak mampu melihat pengharapan di dalam segala situasinya, tetapi iman akan memampukan kita melihat pengharapan itu. Terkadang sebagai manusia kita akan berpikir kita lemah, kita akan berpikir kita tidak akan mampu, tetapi iman akan menguatkan kita di dalam menghadapi tantangan yang berat itu. Terkadang sebagai manusia kita pun bisa merasa kecewa dengan apa yang terjadi, dengan apa yang kita alami, beratnya duka cita, kehilangan orang yang kita sayangi, kita cintai. Kita bisa saja kecewa, tapi iman memampukan kita untuk tidak pernah kecewa dengan apapun yang terjadi, karena kita percaya apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Tuhan sedang mengasihi kita, mencintai kita, membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik, karena ada rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Iman mampu melihat itu. Iman mampu melihat rancangan Tuhan ke depannya, sekalipun yang dihadapi saat ini berat. Saat orang sudah mulai jatuh, banyak orang jatuh karena begitu berat cobaan yang dialami, banyak orang meninggalkan Tuhan. Iman mampu membuat kita setia dan bertahan kepada Tuhan. Iman begitu luar biasa yang akan mengarahkan kita, memberikan kekuatan kita di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan kita. Iman juga bukan hanya sekedar ketika saya menghadapi tantangan kita dikuatkan. Kita juga pasti di dalam kehidupan kita juga punya capaian-capaian tertentu, keberhasilan-keberhasilan tertentu. Entah itu di pekerjaan kita, entah itu di studi kita, entah dimanapun kita hidup, pasti kita juga mengalami capaian-capaian tertentu dan keberhasilan tertentu. Iman mampu melihat keberhasilan yang kita peroleh itu sebagai anugerah daripada Tuhan, sehingga iman akan membawa kita kepada rasa syukur dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Iman akan mampu melihat bahwa apa yang kita alami sekarang ini adalah berasal daripada Tuhan sendiri. Iman mampu untuk memberikan kita kerendahan hati dan tetap sadar bahwa segala sesuatunya ini adalah sementara, tetapi Tuhanlah yang menjadi dasar iman kita, sehingga segala sesuatu yang kita alami tidak membuat kita sombong. Apa yang menjadi capaian-capaian kita? Di sekolah menjadi juara umum,
Kita menjadi sarjana muda, kita menjadi orang yang berprestasi di kantor. Mungkin kita menjadi naik pangkat, naik jabatan, gaji semakin besar. Itu adalah capaian-capaian yang kita peroleh. Tapi kalau kita hidup oleh iman, iman itu akan membawa kita kepada suatu kerendahan hati dan bersyukur, Tuhan, ini semua berasal daripada Tuhan, dan saya ingin mengembalikan semua kemuliaan ini untuk Tuhan sendiri. Saya tidak ada apa-apanya. Iman akan mampu merendahkan hati kita. Yang terakhir ketika kita berbicara tentang iman adalah iman akan membuat kita merasa bahwa kematian adalah sebuah keuntungan. Ini terdengar seperti lelucon. Tetapi orang yang hidup di dalam iman itu mampu melihat kematian sebagai sebuah keuntungan. Kenapa? Karena dengan iman dia percaya bahwa setelah dia mengalami kematian, dia akan hidup bersama dengan Kristus selamanya. Dan itu adalah kebahagiaan. Makanya dengan tepat Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Dan dengan iman ini yang merupakan suatu duka cita ketika kita hidup, kepahitan yang kita alami di dalam kehidupan kita akan diganti Tuhan dengan sukacita yang berlimpah, yang luar biasa, yang tidak akan pernah kita rasakan lagi di muka bumi ini. Dan itu adalah kebahagiaan yang tidak terkira, yang belum bisa kita bayangkan saat ini. Dan orang yang memiliki iman, yang beriman, itu mampu melihat ada sukacita besar yang sedang menantikan dia di dalam kematian. Sehingga kematian bukanlah menjadi sesuatu yang menakutkan bagi dia. Ya, memang peristiwa kematian itu menakutkan ya, peristiwanya. Tetapi setelah kematian, dia mampu melihat itu sebagai sesuatu yang membahagiakan. Ketika orang melihat kematian sebagai sesuatu yang menakutkan, ketika orang melihat kematian sebagai misteri, tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya setelah dia mengalami kematian. Tapi iman kita membawa kepada suatu sudut pandang yang benar, bahwa kematian adalah sukacita yang besar, keuntungan yang besar yang sedang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Sehingga dengan iman itulah kita mengalami kemenangan yang besar bersama dengan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan di dalam perenungan ini, hiduplah oleh iman di dalam segala aspek kita. Ketika kita hidup di dalam iman, maka kita akan mengalami kemenangan juga karena iman. Dari awal sampai akhir hidup kita, kita akan mengalami kemenangan karena iman. Suka duka kita lalui, tantangan kita hadapi, beban berat kita hadapi dengan iman. Percayalah, kita pasti akan mengalami kemenangan juga dengan iman. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami sudah boleh belajar bagaimana kami hidup oleh iman. Ajarlah kami Tuhan untuk menikmati kehidupan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga iman kami akan mengarahkan kami kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Bapa, iman kami boleh terus bertumbuh, iman kami boleh terus memiliki sudut pandang yang semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Iman kami melahirkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Iman kami menguatkan kami di tengah-tengah cobaan hidup. Iman kami merendahkan hati kami di tengah-tengah keberhasilan-keberhasilan hidup kami. Iman kami mampu membuat kami melihat bahwa kematian adalah sebuah keuntungan bagi kami. Kami hidup oleh iman, mengalami kemenangan oleh iman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.